Halo semuanya, selamat datang di podcast Profil Skensa, Broadcasting dan Perfilman SMK Negeri 1 Denpasar. Sebelumnya salam kenal, aku Pratnya, salah satu siswi Broadcasting, dan kali ini kita masuk ke segmen 9. Nah, di mana di segmen 9 kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin jadi host sama teman aku, yaitu Halo semuanya, perkenalkan saya Laura, salah satu siswi dari Broadcasting. Oke, hari ini kita akan sambut narasumbernya. Halo. Boleh perkenalan diri dulu nggak sih? Nama kamu tuh siapa? Dari kelas apa gitu? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Listiana, bisa panggil aku Ana. Aku dari kelas 10 DKV 2. Oke, halo Ana. Halo Ana. Jadi gimana kabarnya? Apa aja sih kesibukan akhir-akhir ini? Kabar aku baik-baik banget sih, baik banget. Baik banget ya habis. Baik banget. Kalau kesibukan sih nggak sibuk-sibuk banget, paling sibuk di tugas-tugas sekolah, tugas-tugas jurusan juga, tugas kelompok gitu, dan juga yang berkaitan tentang aksara Bali. Oh iya. Dan aku kalau ngeliat Ana tuh kan ngeliat kayak art banget orangnya. Enggak dong. Dari awal ketemu aja udah kelihatan jiwa-jiwa Bau artnya ya. Bisa aja. BTW kamu ikut ekstra apa aja sih di sini? Ekstra nggak usah banyak-banyak ya, cukup satu aja. Ekstra sastra Bali. Oke, sastra Bali dengan pembina Pak Nuryana. Saya hai ke Pak Nur. Halo Ya, Pak Nur. halo Pak Nur. Oke. Kalau kaligrafi itu beda ya sama aksara Bali? Beda dong, kalau nyurat lontar pasti fokus di aksara Bali. Kalau baligrafi itu menggambar tapi ditambahkan dengan aksara Bali. Jadi aksara Bali yang membentuk sebuah gambaran. Oh, Iya. Oke, jadi nah kayak gitu. kalau kita bisa ngeliat nih di meja ini kan ada berbagai banyak media-media yang Iya. berisi aksara. Bisa dibilang kalau Ana tuh emang orang yang betul-betul mengerti di aksara Bali. Nah, itu boleh diceritain nggak sih gimana sih awal kamu tuh bisa punya ketertarikan sama aksara Bali gitu? Oke, kalau ini sih lumayan panjang ya, karena kan berkaitan juga sama COVID-19 itu loh, 2 tahun lumayan. Yes. Oke, bisa. Dari kelas 4 SD disuruh itu kelas 4 SD ada pembelajaran tentang aksara Bali di kelas dan juga udah bisa milih ekstra. Jadi di sana ada pembelajaran aksara Bali dan aku ngeliat salah satu temen aku yang lumayan jago ya nulis aksara Bali. Terus aku lihat bagus banget sih tulisannya, dan dari sana mungkin bisa dibilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Jatuh cintanya beda ya pemirsa. Ini jatuh cintanya tuh sama aksara Bali, bukan sama, kalau kita kan biasanya tuh sama cowok atau Ya, lawan lawan jenis jenis. lah gitu. Wah, keren Setelah sih. itu ikut ekstra nyurat aksara Bali di SD. Kelas juga di sana hebat-hebat banget sih. Jadi aku suka belajar tentang aksara Bali di ekstra, tapi sayangnya stop karena COVID-19. Oh, dengan yang iming-iming libur 2 minggu, Iya. tahu-taunya 2 2 tahun. Iya sih, sedih banget. Setelah itu naik ke SMP kelas 2, di sana semester 2. Di sana mulai mengenal lontar karena ada materi itu di kelas waktu itu dari guru bahasa Bali juga. Setelah itu aku belajar dan juga aku ikut ekstra nyurat aksara Bali. Jadi di sana juga fokus ke nyurat lontar ya. Jadi sana mulai belajar, terus suka ikut lomba. Ya sampai sekarang ke SMK dilanjutin nyurat lontar. Berarti ini tuh berprogres ya dari Iya. SD, SMP dan SMK. Iya, berproses. BTW lomba-lomba yang pernah kamu ikutin tuh ada apa aja sih? Pasti lomba-lomba di tingkat SMP sih paling mewakilin kelas untuk habis itu Porsinjar. Kalau ke SMK lumayan banyak karena lumayan aktif juga. Mungkin baru-baru ini yang baru-baru selesai itu ada ajang talenta siswa mengetik di aksara Bali, di keyboard aksara Bali, yaitu Porsinjar, dan juga bulan bahasa Bali di SMK Negeri 1 Denpasar, dan juga di beberapa universitas juga. Waduh, kayaknya ini kalau kita buatin CV atau portofolio, pengalaman kamu udah lumayan banyak banget ya. Oke, bisa lanjut. Oke, dari semua cerita dan proses kamu tadi tuh ya, kamu tuh udah merasa puas nggak sih sama semua yang kamu jalani selama ini gitu? Puas nggak puas juga, puas karena udah bisa sampai di titik ini. Dan yang belum puas itu pasti beberapa kegagalan dalam lomba yang aku ikutin. Oh, berarti di antara semua lomba itu nggak semuanya itu kamu juara Iya. gitu. Tapi at least dapat pengalaman baru Iya, gitu ya. pengalamannya tuh banyak banget sih yang buat aku sampai di titik ini sekarang. Kira-kira dari pengalaman-pengalaman itu apa yang bisa kamu petik, kayak misalkan nih, oh di lomba ini tuh mungkin aku nggak menang gara-gara tulisanku kurang ini gitu. Iya, benar banget. Kayak yang dibilang Pratnya.
Karena juga setiap lomba itu kadang pembina kita ya Pak Nuriano itu kadang nyuruh kita ikut lomba itu bukan untuk nyari juaranya, tapi untuk ngelihat gimana sih tulisan-tulisan lawan kita di seluruh tingkat provinsi Bali ini, kayak gimana sih, apa aja sih pasang-pasang pagah yang benar, kata-kata ini tuh kayak gimana sih pasang pagah aksara Balinya, gimana sih gitu loh. Mungkin itu yang bisa membedakan Iya. tulisan kamu dengan lawan. Iya, itu juga nanti kalau evaluasinya di sana kita disuruh berubah, dan itu benar-benar berharga banget buat aku. Mbak Dan- Nur emang benar-benar mantap banget sih jadi pembina. Oke, berarti ngucapin makasih banget buat Iya. Kak Nur. Makasih banget. Nah, terus selama kamu berprogres ini kira-kira tentunya nggak mungkin dong berjalan dengan sangat-sangat mulus Iya. gitu. Kira-kira kendala apa aja sih yang paling sering kamu alami gitu? Kendala cuma satu aja, diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Dari internal berarti. Iya, itu kayak mood ya, nyari mood untuk nulis aksara Bali itu susah juga ya. banget. Kalau kita nggak mood tuh nanti tulisannya tuh hancur. Berpengaruh juga. Iya, berpengaruh. Jadi itu sih, ya itu aja. Nah, ngomongin tentang mood nih, pernah nggak sih kamu tuh pada saat lomba tuh kayak tiba-tiba mungkin karena ngelihat tulisan lawan ya yang bagus ketimbang diri sendiri itu, terus kamu tuh ngerasa kayak down gitu, mental. Pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, Oh. kita down itu di saat udah pengumuman juara dan akhirnya kita nggak dapet juara. Tapi pas ngeliat tulisan lawan itu kan dipajang gitu kan, waktu selesai lomba biar kita bisa lihat kayak gimana sih tulisan lawannya itu, dan ternyata emang cocok dan layak banget untuk juara gitu. Oh, berarti itu juga salah satu Iya, evaluasi. iya, ya, evaluasi diri sendiri untuk kedepannya biar bisa lebih baik lagi. jadi. Keren. Oh. Oke, jadi gimana sih persiapan kamu tuh untuk lanjut ke ajang talenta dan LKS ini? Gimana sih persiapannya gitu? Kalau persiapan cuman 1 minggu untuk di tingkat kota. Kalau dipilihnya itu emang udah dikasih tahu sama pembina bakal ada ajang talenta ini kan, mengetik di keyboard Tamiang ini. Iya. Jadi di sana aku dipilih sama teman aku namanya David. Nah, jadi latihan 1 minggu. Awal-awalnya sih susah banget ya karena Iya. kan masih First time, iya. awam dan emang Medianya first time. juga keyboard Iya, langsung keyboard ya. yang aksara Bali. Jadi kita tuh harus ngafal di mana sih peletakan hana carakanya. Jadi seperti itu. Oke, tapi ini menarik ya. Sebelum kita lanjut, gimana sih kamu tuh berprogres dari tingkat kota ke provinsi? Bisa dijelasin nggak sih gimana sih caranya kita mungkin buat pemula nih yang mau tahu cara pakai keyboard tuh kayak gimana sih? Gitu. Nah, jadi ini kan namanya keyboard Tamiang. Kita mengaktifkannya itu Mungkin bisa sampai sini dikit ya. lewat Bluetooth. Bluetooth? Iya, lewat Bluetooth. Jadi sebelum kita ngaktifin lewat Bluetooth, kita download seperti aplikasi keyboard Aplikasi Tamiang ya? itu di link web. Jadi itu aku kurang ngerti juga sih karena dibantu sama pembina juga kan. Jadi aku ngerti itu di saat hanya mengaktifkannya saja. Jadi ini ada tombol on di sini. Dan juga nanti di laptop itu Bluetooth juga disambungkan. Kalau ini keyboard aku sendiri namanya itu Tamiang 23C namanya. Jadi saat keyboard ini diaktifkan, dia bakal langsung nyambung ke laptop aku. Di sana kita on kan dari aplikasi keyboard Tamiang itu. Setelah itu kita masuk ke Word atau Doc. Kalau di lomba kita disarankan menggunakan Doc karena kalau Word itu kadang dia tuh bisa berubah bentuk aksaranya. Nah, jadi kita pakai Google Doc dan ini tuh ada font khusus untuk menggunakan aksara Bali. Jadi kita tuh nggak bisa pakai font Time News Roman, itu nggak bisa, nggak bisa. Jadi harus khusus fontnya. Itu namanya fontnya itu Vimala. Vimala. Dia aktif dan ada di saat keyboard Tamiang itu sudah aktif. Vimala ini pakai V kayak ini atau V. V? V, Oh. ya. Terus cara makainya itu gimana sih itu? Mungkin bisa dikalian dulu ada aksara apa aja sih? Nah, gitu. di sini tuh semuanya itu lengkap banget ya. Di sini ada dari Hana Caraka sampai Nya. Hana Caraka yang mana sih? Dari sini, ini H. Ini yang H ini, Na ini, Ca ini, dan banyak banget. Itu. Oh, berarti itu tuh Hana Caraka tuh nggak disambung tuh, berarti Nggak. pisah-pisah ya? Iya, pisah-pisah dia. Enggak deret Hana Caraka Data Sawala itu enggak. Rumit juga ya. Iya, rumit banget sih. Setelah itu di sini ada angka Bali, di ini angka Bali. Setelah itu ini pemada untuk pembukaan Om Swastiastu atau Om Awiganamastu. Dan ini ada panten juga ini untuk pembuka teks. Setelah itu ini ada untuk suara vokal A I U E O. Setelah itu ini juga udah lengkap dengan gantungan, adak-adak, cecek siki dan cari kalih.
Oke, Berarti kalau sekali klik itu udah langsung pembukaan Iya. Om Swastiastu gitu? Oh enggak, kita Enggak, ketik dulu. ketik lagi? Susah. Iya. Oh, Dan rumit di banget sini yang paling rumit itu mencari gantungan aksara swalelitanya. Oh, Karena untuk aksara swalelita itu kita misalnya seperti mencari gantungan sesage. Kita nggak bisa ngeklik sa-nya aja, nggak. Jadi kita harus pasang adak-adak dulu, itu pakai getacemnya, kita getacem sa, adak-adak getacem sa. wah. Iya, kalau untuk gantungan sesape, adak-adak, tapi bukan gentacem, tapi gentape sa. Wah, dan itu kamu belajarnya hanya dalam waktu seminggu gitu? Iya. Nah, tapi misalkan nih pada saat latihan tuh kamu tuh bisa dibilang kayak ada yang typo, harusnya itu bukan pakai aksara ke tapi aksara de gitu. Itu gimana sih cara buat menghapusnya? Apakah bisa kayak hapus biasa atau gimana? Nah, ini sih salah satu kendala yang paling harus dihindari banget saat lomba ya. Heeh. Karena kalau Word dan Doc itu sebenarnya untuk penulisan aksara Bali itu berbeda banget. Kalau misalnya kita mau hapus itu kan pasti di belakangnya itu kan, ini aksara di belakang itu kita hapus. Nah, kalau di Word dia kayak gitu. Kalau di Doc itu benar-benar aku nggak tahu gimana cara kerjanya ya. Itu kita harus dua aksara yang sebelum kan ini aksara harus mundur dua dulu untuk kita ngapus aksaranya itu. Oh, untuk menghapus satu aksara kita Iya. harus mundur ke dua aksara. Iya, dan kadang itu bisa aksara yang lain yang kehapus. Jadi tuh benar-benar harus dihindari banget sih kalau pakai Google Doc nulis dipakai keyboard Tamiang ini. Oke. Dan aku benar-benar salut banget sih karena dalam belajar aksara khususnya di media keyboard tuh, Iya. apalagi untuk pemula kayak aku ya Laura ya itu Nana. Itu tuh kayak ini apa gitu. Dan terus oke, baik lagi deh kita cerita ke mungkin tadi kamu baru cerita sampai ke seleksi di tingkat kota yang di iya. sekolah. Itu kan latihannya seminggu. Dan itu pada saat lomba itu pesertanya ada berapa sih? Nah, pesertanya sendiri itu dari seluruh provinsi Bali, tapi tingkatnya tingkat kota dan semuanya itu diseleksi di SMK Negeri 1 Denpasar. Untuk setiap kota atau kabupaten itu pasti beda-beda jumlah pesertanya ya. Ada bahkan yang dari Kelungkung itu hanya 2 orang saja. Langsung Iya. lolos masih ke tingkat Dan- provinsi. Iya. Tapi untuk di tingkat Kota Denpasar itu ada 12 orang peserta. Dan 12 orang dan SMK Negeri 1 Denpasar mengirimkan 2 peserta. Yaitu Ana dan David tadi. Iya. Bener banget. Nah, itu pada saat lomba itu tuh diberikan waktu berapa lama sih buat lomba? Nah, ini juga ada kesalahan dari tingkat panitia, dari pihak panitia ya. Yang awalnya itu dibilang itu lombanya itu bakal ada 90 menit. 90 menit. Tapi ternyata itu hanya 45 menit untuk ngetik. Dan itu diumumkan pada saat hari H. Enggak, Hamin Atau Hamin 2 atau Hamin 1 gitu. Dibilang itu Gila. 90 menit itu enggak full untuk ngetik. Tapi itu dibagi, misalnya nanti kita persiapan dari keyboard ke laptop, setelah itu kita ngetik itu benar-benar hanya 45 menit. Waduh. Dan sisanya pengiriman file. Oh, berarti gimana cara kamu dalam waktu 2 hari, Hamin 2 hari ya? Hamin 2 hari itu dalam waktu 2 hari kamu harus belajar yang awalnya 90 menit menjadi 45 menit gitu kan? Nah, itu Itu ada rasa syok atau gimana gitu ya? Shock. shock banget ya, karena aku pasti berpikir wah nanti kalau teksnya banyak gimana sih 45 menit itu kan pasti nggak cukup kan, apalagi nanti kalau kita meriksa atau ada yang typo itu kan malah susah banget kan. Iya. Jadi di sana hebatnya pembina aku, dia ngasih teks lebih banyak dalam waktu 45 menit. Bisa nggak sih murid aku ini ngelesain gitu, dan Diuji. ternyata bisa. Oke. Bisa sampai 200 kata itu bisa. Tapi pas lomba yang lebih shock ternyata nggak sampai 200 kata, hanya 50 kata aja. Oh, tapi itu bersyukur nggak sih? Iya, Karena bersyukur dari banget. awal latihan kayak 200, ternyata pas lomba 50 kata gitu. Iya. Daripada pas latihan 50, tahu-taunya pas lomba 200 kata. Iya, gitu. itu lebih bahaya sih. Oke, nah Di itu luar pada ekspektasi Iya, berarti bener ya. banget. Nah itu pada saat sudah selesai lomba nih, pada saat hari itu juga kah diumumkan yang lolos ke tingkat provinsi atau gimana? Ya di hari itu, tapi di malam harinya. Jadi lombanya itu mungkin selesai sekitar jam 1 siang. Satu siang? Diumuminnya itu sekitar jam 8 malam, karena kan ini yang dikoreksi kan dari semua kabupaten kota, dan yang
paling banyak penilaiannya itu kan dipasangnya di kebenaran aksaranya. Pasang pagah ya? Iya, namanya? pasang aksaranya itu. Oh, pasang aksara. Iya, pasang aksaranya. Jadi lebih rumit pemeriksaannya, makanya lebih lama. Oke, dan pada saat diumumkan nih kalau kamu dan David tuh lolos dan bahkan mendapatkan juara. Betulnya kamu dapat juara berapa sih di kota? Aku Jayanti 2 di tingkat kota. Dan David itu juara 3 ya? Jayanti 3, iya. Nah, itu apa sih yang kamu rasakan? Kayak apakah kamu ada merasakan sesuatu yang gimana itu? Nggak nyangka, expect nggak sih lolos ke tingkat provinsi? Nggak ada gimana sih kalau nggak lolos ya udah gitu. Tapi ternyata lolos dan itu shock banget sih. Nah, terus dari perjalanan kamu lolos ke tingkat provinsi dan dari tingkat kota ke tingkat provinsi, itu kan tentunya masih ada latihan lagi kan? Itu Iya. latihannya berapa lama sih? Sama 1 minggu juga. 1 minggu juga. Iya. Terus pada saat lomba di tingkat provinsi itu pesertanya ada berapa sih? Kalau peserta 27 karena ada 9 kabupaten kota dan setiap kabupaten kota itu mengirimkan Jayanti 1, 2, 3-nya ke tingkat provinsi. Oke. Nah, itu Terus pada saat gimana sih tanggapan kamu misalkan kamu nggak dapat juara gitu? Mungkin kecewa, sedih atau gimana? Di tingkat provinsinya ya. Ya. Pasti kecewa ya, kecewa. BTW sebelum kita lanjut tanggapan, kamu dapat juara berapa sih di tingkat provinsi itu kan? Di tingkat provinsi aku gagal. Aku hanya ada di peringkat 7 besar, tapi asengkaranya teman aku David dia dapat di Jayanti 2. Tapi Itu tuh berapa peserta sih? 27. 27 Udah lumayan ya, 10 besar kan. Nah, tapi kan berada di peringkat 7 dari 27 orang yang ikut tuh juga berkontestasi loh, karena nggak semua orang bisa dapat masuk 10 besar istilahnya. Iya. Tapi kalau untuk diri aku sendiri pasti ada rasa kecewa ya. Kecewa di awal. Iya, Kecewa. iya. Kenapa gagal gitu loh? Pasti ada rasa kecewanya. Karena sebelumnya udah belajar sungguh-sungguh gitu Iya, ya. bener banget. Oke. Nah, tadi kan kamu juga udah jawab kan kalau kamu tuh butuh waktu 1 minggu untuk di tingkat kota dan 1 minggu lagi di tingkat provinsi gitu. Terus kamu selama belajar di keyboard itu selain yang susah tuh apa ya tadi kamu bilang? Itu paling di pencari gini solalitanya. Solite. Gantungan solalitanya itu sih aja sih. Tapi kalau sekarang kan udah terbiasa jadi nggak terlalu susah. Udah bisa dibilang udah lumayan jago lah Iya, gitu. Sengkara. Astengkara. Nah, By the way, ini apa sih? Kayaknya nganggur ya dari tadi. oh iya, kita belum cerita ya. Coba lihat. Ini tuh temanya apa ya? Nah, ini salah satu karya lontar aku. Ini aku pakai tema Puputan Badung. Puputan Badung. Dan bisa diceritain nggak sih gimana sih proses kamu membuat karya ini? Karena kan selain menggunakan teknologi, kamu juga menggunakan salah satu media lontar. Iya, benar banget. Jadi kalau yang nggak ada yang susah sih sebenarnya karena udah terbiasa. Asik. Ini selesai 2,5 jam udah selesai. Sumpah? Iya. 2,5 jam. Iya. Serius 2,5 jam? Serius. Kok bisa? Mungkin karena udah jago ya, jadinya udah Dulu kayak aku SMP ngerjain sampai berminggu-minggu, nggak ya, kelar. lah aku dapat tugas dari Pak Nur itu 1 bulan terus sih. Lebih dikit padahal itu. Oke, lanjut bisa diceritain. Ini setelah itu pasti bingkai ya. Ini bingkai 3 hari jadi. Ini aku mesen ya, custom dong. Oh, custom. Dan yang masang itu Kak Bagus. Oke, Iya. berarti berterima kasih kepada Kak Bagus. Iya. Nah, terus di nyirat lontar itu kan tentunya berbeda sama di keyboard tuh. Iya, Kira-kira, berbeda banget. kamu lebih prefer yang mana sih? Lebih milih di lontar atau di keyboard? Pastinya lontar. Lontar. Kenapa gitu? Karena aku emang lebih suka aja nulis di lontar karena lebih asik dan lebih seru karena itu tuh nggak hanya sekedar ngetik seperti di keyboard, tapi di sana tuh pasti ada tantangannya gitu. Karena kita pakai apa sih? Nah, yang namanya pengerupa. gitu. Iya. Dan juga kalau salah pasti itu tantangan ya. Oh ya, BTW kalau seandainya kita lagi nyurat nih di lontar terus tuh itu salah, cara kita benerin tuh gimana sih? Pakai apa gitu buat ngilangin aksaranya? Kalau salah 2 cara. Dua cara. Yang pertama, kita matiin aksaranya menggunakan ulu dan suku. Suara i dan suara u, jadi itu bakal mati dan tidak akan terbaca.
Cara yang kedua gampang kok, ngulang aja. Berarti kalau seandainya kita udah buat banyak nih, satu lontar udah full terus salah, tapi kamu lebih milih yang mana? Kamu milih ngulang atau matiin aksaranya? Tergantung niat Tergantung niat lagi ya. Dan mood juga ya. Iya, benar juga itu. Tapi itu juga merupakan tips yang berguna ya buat penonton di rumah. Mungkin kalau mereka lagi nyurat nih, terus tuh nggak tahu kalau typo tuh harus diapain gitu, bisa pakai i dan u. Iya, ulu dan suku. Nah, mungkin aku mau nanya nih, kira-kira apa sih harapan kamu terhadap pelestarian aksara Bali di generasi zaman sekarang gitu, sebelum kita masuk ke pesan-kesan gitu. Iya. Kalau menurut aku sih belajar seni itu seru, terkhususnya aksara Bali. Karena kalau kalian udah kenal seni itu pasti itu bakal jadi salah satu jiwa kalian. Jadi ayo kita belajar bahasa sastra khususnya aksara Bali. Gila, keren. Anani emang cocok banget deh jadi apa sih, duta pelestari budaya gitu kalau ada. Langsung karo ya. Nah, mungkin ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing. Kira-kira pesan apa sih yang bisa kamu sampaikan ke penonton yang lagi nonton, biar ayo deh bareng-bareng kita lestariin budaya kita khususnya aksara Bali. Nah, karena zaman sekarang mungkin generasi muda itu nggak mau belajar. Generasi muda itu nggak mau belajar. Iya, generasi muda itu jarang mau belajar seni karena mungkin di sekali lihat itu, aduh seni itu susah banget, aku malu deh belajar seni. Jangan ya, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal melestarikan ini, dan kalau bukan sekarang itu kapan lagi. Makanya karena aksara Bali itu jarang ada yang mau belajar, khususnya di media lontar, makanya pemerintah itu membuat inovasi digital agar aksara Bali tetap ajak dengan membuat keyboard Tamiang ini. Jadi ayo belajar aksara Bali. Karena bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oh sih, ibaratnya nih kalau bahasa Bali, yang sing iraga nyen bien. Ini enten makin pidan malih. Kira-kira nilai bahasa Balimu gitu masih 90 di kelas tuh, 99 bahkan. Oh enggak dong, kan masih kelas 10, nggak boleh tinggi, nanti turun kan malu. Berapa tuh nilainya bisa di-spill? Lupa. Lupa. Mungkin karena kita tuh ada yang namanya ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Iya, gitu. benar. Nah, oke teman-teman, itu tadi podcast kita tentang aksara Bali dan ajang talenta khususnya di bidang mengetik aksara Bali di keyboard itu. Aku harap podcast ini bisa menginspirasi teman-teman yang nonton untuk ayo kita bareng-bareng lestarikan budaya Bali. Benar. Jangan lupa follow IG Broviskensa dan Instagram SMK Negeri 1 dan Pasar. Buat info menarik dan buat teman-teman juga karena PPDB udah mau dekat, pantengin IG @SMK Negeri 1 dan Pasar. Ayo join Ekstra Sastra Bali. Dan jangan lupa join Ekstra Sastra Bali gitu. Btw kita berdua juga ikut loh Ekstra Sastra. Iya, bener banget. Kita itu anak art. Sebentar gitu ya. Dan aku Pratnya selaku host. Dan saya Laura selaku host. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami pamit undur diri. See you guys.